Indahnya pemandangan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi. Masih bersama kita Gunung, ada JSC Arab, ada JSC Pernakan, dan saya sendiri Mr. Kong, sang legend dari Pulau Onta Beranta, guys. Malam ini kita akan mencoba membahas topik tentang spearfishing, karena ternyata di seantero dunia ini masih banyak juga yang belum tahu tentang spearfishing. Oke guys, kita akan mencoba membahas santai tentang spearfishing. Jadi kira-kira bagaimana nih? Mau pengalaman ini kemarin di Marisa Tenggiri, rekor tertinggi. Rekor sendiri 21 ekor. Mau dua orang 21 ekor. yang terlepas sekitaran 10 lebih. Ngana kira-kira berapa? Beda 1 ekor. Beda 10 kira-kira nggak apa? Maksudnya lebih dari. Ekor berarti 11 dengan 10. Apa yang saya belum? Saya yang lebih di situ. Lebih 1-2 ekor tahu. Pokoknya mau turun yang itu taman satu bagi. Baru terus terang saja, saya ini hampir semua ini Sulawesi saya sudah jelajahi. Kecuali itu bagian Tenggara sana itu, Kendari apa segala itu belum saya jelajahi. Karena mungkin untuk tahun depan dia Jambore 2023 di bau-bau, baru itu saya tak injang. Setelah tak injang itu di sana, baru terus mau keluar Sulawesi. Ternate dulu target utama ini. Ada Om Rido di sana. Ternate banyak ikan di sana. Tapi masalahnya ikan ini dia ini banyak dan tidak ini, anak rasa tidak terlalu ada DP musim-musim juga, kan? Tergantung spot sebenarnya. Kalau orang baju itu tidak mau lihat musim, turun-turun. Tergantung rezeki. Nah, sah. 99% keberuntungan. Kalau spero 10% skill. Ada satu teori yang semulai jaga tak gambar sama di otak panah ini. DP teori itu bukan begitu. Maksudnya kayak tadi yang terlalu perbincangkan di mobil Kasini. Kalau orang mau jadi nelayan, orang bakalan miskin terus. Karena kenapa begitu? Potong pulak yang sana. Contoh kasus 21 ekor tenggiri calamari. Cuma dia bagi 35.000 1 kilo. Padahal 100 kilo itu kurang lebih. Iya, 100 kilo. 97 kilo. 97. Baru 1 ekor kan ada kasih sama nelayan yang lewat. 97 kilo. 97 kilo guys, timbang 20 ekor berarti 3 kalkulator 97 35.000, lumayan kaya beliau. Tapi lebih kaya siapa? Dia lihat di tas itu, dia itu yang merah-merah cuma tongkulak petas, orang cuma terima 3 juta lebih. Ini yang salah satu dilema dikit orang, makanya orang spero itu bisa jadi orang spero, maksudnya orang tidak bisa harus berpikir bagaimana caranya juga akan seperti orang. Maksudnya orang spero, orang cari itu ikan, orang ini itu ikan, tapi penjualannya itu bisa langsung orang akomodir. Yang bikin heran lagi tuan perahu Maraju. Harga 350, DPB susu tidak mau pergi. Ya apa begitu, Bang? Karena sudah pelia doi banyak, DP maksud mau bagi 3 tahu.
Astaga, so salah. Padahal kontrak kredit itu lagi masalahnya. Salah satu dilema memang di lapangan itu seperti itu. Memang, guys, Itu kalau sobo bicara masalah uang, sangat-sangat luar derita biasa. Spero itu, derita Spero. Inilah suka dukanya Spero. Karena memang beda pemikiran, beda. Baru kedua itu kalau masalah kontrak-kontrak perahu itu memang agak beda di tanpa wisata dengan di seperti ini. Ini di tempat-tempat seperti ini perahu ini Gratis. gratis, cuma dia kasih kamari. Terang bawah. Dia permasalahan siapa yang jaga perahu turun semua. Sangat terbebani. Buktinya saya saja selaku tim, ketua tim, tapi jangan bilang-bilang guys. Cuma doang sudah jaga perahu. Jadi ya seperti itu. Kita akan lihat bagaimana besok. Dia suruh ini ada listrik. So boleh, angka jo. Sudah dari tadi. Boleh. Cuma lele balangnya. Angka baru taruh kamar sini dulu, baru sebentar buang DP air. Buang atau bisa langsung buang DP air, guys. Ini salah satu kelebihan Mr. Kong. Kalau cuma masalah panas-panas, garis ngoni. Ini adalah ubi, guys. Nikmati hidup. Itu Linux. Kan dalam spear fishing ini kan kemarin trompe perbincangan itu dia itu ada kategori, maksudnya ada yang tergolong hobi, ada yang tergolong mencari. Tapi yang paling terbagus itu hobi mencari. Hobi Mencari. Hobi tersalurkan, dapat ikan, Nah, dapat doi. padoi. Cuma itu dia permasalahan. Yang takutnya itu tuh di situ tadi yang seperti sampean katakan itu. Ketika tuan perahu ini yang bajoki dapat lihat ikan banyak, orang juga akan menimbulkan iri. Iri, betul. Orang menimbulkan iri sehingga orang juga coba merah orang pe mata. Lihat uang, padahal dia tidak tahu ini. Pesiksa ini bah. Tombak ikan ini sangat-sangat luar biasa. Jadi, ini yang sakit le. Patarekan. Sakit ini. Habis itu. Tapi memang biasanya terbayarkan itu, maksudnya kepuasan itu. Di situ dia ini. Orang juga kan belajar dari hari kemarin tuh. Lalu orang panen yang 17 ekor. Oh, yang sebelum Iya. tahun DP tahun lalu itu Agustus kemarin. Berarti Agustus memang biasa kemarin naik-naik. Itu Sama pas DP naik, orang sudah capek. Jadi orang bilang nanti besok jual lanjut. Padahal DP besok tidak ada itu ikan. Sopi lagi kau. Nah, itu makanya itu kemarin itu orang tidis terus. Ikan pelagisnya seperti itu. Dorang pasti rata-rata domba puru itu domba lakasan ada telur itu. Tapi tidak pernah dapat yang 200 itu kayak di pasar itu. Yang paling besar, yang paling di muka, dan yang paling di bawah, dia pimpinan guys. Deromi tembak, dia baca tak, dia baca itu dia bawa dan DP sap satu kali, mama nangis laki-laki. Sap dia bawa lotang kiri, Hilang ya? hilang. Jadi kalau ikan ini DP pemimpin itu yang paling atas, Paling bawah depan. Yang tengah. Di muka pak biasa kan orang kan biasa tata susun kamar ada kayak yang paling kecil di. Kalau anak punya pelia ikan itu yang paling banyak sekali itu ikan tapi bawa sulo-sulo remboran net di Bitung. Madelo satu lapangan le. Paci bubu dia sama dengan ini ikan orang kira ikan kecil ini. Paci bubu sama dengan Dumbaya atau Mujairah jaga bermain makan begini. Baru bisa atas begini. Orang muncul pemain suruh le. Kong apa dang? Tas susung. Hampir putus liar itu di Bitung itu.
gara-gara so turun oh kacili yang bisa makin di bawah semakin besar. So tembak ke sana besar. Wih, sudah kaset tinggal sudah jangan memang sampai dan torpedo lari ke atas itu le. Ya itulah suka dukanya. Tapi cuma pelagis. Pelagis lah. Kalau ikan batu itu tidak mau. Itu susah ikan batu karena tapi itulah maksudnya Tuhan tidak perlu khawatir tentang itu ikan mau habis karena kekuasaan Tuhan itu memang selalu sangat-sangat luar biasa. Karena kenapa? Ikan itu satu kali bertelur 1000 sampai telur le. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang spearfishing. Ini bahas yang anu diomong dengan kejadian yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, kecelakaan di laut. Kembali ke safety, anak ini juga sebenarnya dari dulu itu tetap yang mati di laut ini tetap ada, cuma karena laju informasi di Facebook apa segala ini itu yang lebih informasi itu orang cepat dapat. Ya walaupun di ujung sana tuh sudah dapat tahu, dia pulih mati. Ada bapana. Ini yang kejadian yang tragis ini yang kemarin ini yang dia bapana DP kepala ini di mana itu Lutim. Lu Timur. Oh iya di Lu Timur Danau Sorako. Iya memang. Di danau itu dia itu keruh-keruh baru ya Itu memang. bagaimana cerita itu Katanya sih masuk berdua. Masih 2 orang. 2 orang berani di dalam. Kan harusnya kan tunggu tuh. Iya. Masuk 2 orang. Tahu bagaimana? Itu makanya ditampa-tampa keruh-keruh begitu itu. Orang kalau umpama 2 atau 3, 1 orang yang masuk tidak bisa masuk sama-sama. Itu makanya kayak di anggrek sana kan. Tidak bisa mau masuk sama-sama. Dan Pak Erwin tetap raja tak masuk. Oke. Sedangkan biar Mbak tunggu satu di atas harus posisi ganti, tidak boleh ke posisi ke bawah. Biasanya kan orang naik itu posisi balik ke bawah begini, setengah. Kalau di dapat kopi itu ujung sapan tuh. Itu ujung sap tuh. Satu turun yang di kulit air Baping kan biasanya. harus Menghadap ke atas. Lebih baik menghadap pegang di karet. Menghadap ke atas. Saya itu balik itu yang tapana itu mau naik itu sudah gak balik lagi. Lagi minta tongkat di kepala ini. Nah, ini luar biasa. Ini tidak bisa. Pokoknya yang begitu itu memang semua itu memang sudah takdir. Memang semua itu sudah digariskan. Akan tetapi tetap harus menjaga semaksimal mungkin. Karena dia pertanggungjawaban orang negara ini negara hukum le. Negara hukum biar kita tidak ada orang sama-sama baku tembak, tidak ada itu istilah kita tembak pengen apa segala. Kalau sebagi itu ngana kecuali itu satu. ngana menghilangkan nyawa. Ini negara lagi orang le. Tapi hukum ya. Hukum tetap berlaku. Safety. Memang spearfishing itu memang terlihat mudah, terlihat gampang dan terlihat menyenangkan bagi orang-orang banyak, tapi orang tidak tahu perjuangan itu di dalam air. Memang itu spearfishing dalam mencari ikan itu memang ada banyak-banyak metode. Salah satu metode itu spearfishing ini, maju bapana ikan. Dan kadang-kadang orang menimbulkan iri bagi orang yang memancing. Para pemancing juga itu dia kan orang tetap sama metode mencari ikan. Akan tetapi orang memancing ini Tidak. seperti tadi sama pancing dengan bapana. Oh tidak. Baru ini ketua orang Bantah. Biasa. Biasa dong dengar ini cerita ini. Tapi lebih bagus tuh orang mau baju itu harus naik perahu. Kan cuma main-main pinggir sendiri Untuk safety. bahaya di arus iyo Harus ya. arus
Kalau harus bawa kemana? Luar biasa, mau pakai pins apa segala harus bawa ini dia memang di laut ini. Oh, ada perahu kan bagus, ada yang berpantau. Satu metode yang sangat luar biasa adalah keterpaksaan. Di situasi yang sangat-sangat sulit, orang akan jadi cerdas, orang akan jadi bisa. Bayangkan yang tidak pernah bawa perahu bisa jadi bawa perahu, walaupun ini perahu tak putar-putar. Wih, sumpah tabrak di karang ini, mana kiri mana kanan ini deh ini. Deh mau jadi. Jadi begitu guys. Masalah spearfishing ini memang ceritanya tidak bakalan habis. Akan tetapi satu yang harus kita perhatikan dengan sejeli-jelinya, dengan harus adalah safety. Kita harus safety. Kita harus, walau bahasa Indonesia safety ini Sapeti. Sapeti itu harus utamakan keselamatan. Selamat. Itu yang utama. Karena kenapa? Karena itu tadi penjelasan tentang orang masih mau pulang ke rumah, masih ada yang di rumah yang menanti orang. Jadi hobi mencari dan hobi mencari tetap sama. Oke guys, kita akhiri pembicaraan kita tentang spearfishing kali ini dengan kesimpulan yang bisa diambil dengan pembicaraan tadi. Tapi semua kesimpulan itu pasti akan merujuk pada satu kesimpulan. Dalam melakukan aktivitas kita spearfishing ini, kita harus safety. Kita harus utamakan keselamatan. Jadi bagaimanapun kita dalam menumpak ikan harus perhatikan keselamatan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang di samping kita, istilahnya buddy. Ada juga satu bocoran, maksudnya untuk kalau kita melakukan aktivitas spearfishing, ada satu yang ada di benak saya itu panik. Jangan pernah panik kalau di air guys. Karena kenapa? Tanamkan di otak kita kalau kita panik mati. Karena kenapa? Kalau kita panik, apapun yang ada di sekitaran kita, apapun yang kita lakukan pasti tidak akan jadi, akan kacau semua karena dengan panik tersebut. Jadi tetap tenang dan safety guys. Oke guys, kita akhiri perbincangan spearfishing kita malam ini dan mohon doa restu untuk besok. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.